Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Baik, perkenalkan nama saya Hasrul Muhammad Aprilla, NIM 230 30 2502 006 dari kelas PKOE. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai beberapa teori pendidikan yang dipopulerkan oleh para ahli serta bagaimana teori-teori ini memiliki implikasi besar dalam dunia pendidikan. Nah, baik, lanjut saya akan membahas teori-teori utama seperti yang pertama itu behaviorisme, dan kedua kognitisme, dan ketiga konstruksivisme, serta bagaimana pandangan mereka mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Baik, sebelum saya menjelaskan ada 4 teori. Yang pertama itu adalah teori behaviorisme, dan dimananya teori ini membawa semua perilaku manusia bisa dijelaskan melalui respon terhadap stimulus dan lingkungan. Tokoh-tokoh utama yang mempopulerkan teori ini adalah seperti di atas, yaitu John B. Watson, yang kedua B.F. Skinner, dan ketiga Ivan Pavlov. Baik, lanjut bagian A. John B. Watson. Watson adalah salah satu pelapor awal behaviorisme. Ia percaya bahwa perilaku dapat diprediksi, kontrol, dan mempelajari melalui kondisi tertentu. Fokusnya adalah pada perilaku yang dapat diamati, bukan pada proses mental yang tidak terlihat. Eksperimen terkenal Watson adalah eksperimen Little Albert, di mana ia mendemonstrasikan bagaimana rasa takut dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral atau seperti tikus putih dengan suara keras yang tidak menyenangkan. Baik, lanjut bagian B. B.F. Skinner. Skinner memperluas behaviorisme dengan mengembangkan konsep penguatan atau reinforcement. Ia menciptakan istilah operan yang bernama condition yang menggambarkan sebagaimana perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung pada konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Pengetahuan positif atau misalnya memberikan hadiah dapat meningkatkan kemungkinan perilaku diulangi, sedangkan pengetahuan negatif misalnya menghilangkan rasa sakit juga dapat memperkuat perilaku. Bagian C. Ivan Pavlov dikenal dengan eksperimen condition klasik, di mana ia menunjukkan bagaimana seekor anjing dapat diajarkan untuk mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel setelah asosiasi antara suara bel dengan makanan tersebut. Ia memperkenalkan konsep stimulus terkondisi dan respon tekonisis yang mempengaruhi besar dalam dunia psikolog dan pendidikan. Implikasi dalam pendidikan behaviorisme memiliki banyak implikasi dalam pendidikan, terutama dalam manajemen kelas dan modifikasi perilaku. Dalam manajemen kelas dan modifikasi perilaku, guru dapat menggunakan prinsip penguatan untuk mendorong perilaku positif, seperti penghargaan atau pujian atau bintang emas ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas. Hukuman dalam bentuk sanksi, teguran, juga digunakan untuk menghentikan perilaku negatif. Selain itu, teori behaviorisme menekankan pentingnya pembelajaran melalui latihan atau berulang dan penguatan langsung. Baik, bagian 2. Teori kognitisme. Kognitisme berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti memori, persepsi, dan pemecahan masalah.
Para tokoh utama dalam kontisme antara lain Jane Piaget dan Jeremy Bronner. Bagian A. Jane Piaget. Piaget terkenal dengan teori tentang tahap pengembangan kognitif, di mana ia membagi perkembangan kognitif anak dalam 4 tahap: sensori motor sampai umur 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 tahun sampai 7 tahun, dan operasional 7 tahun sampai 11 tahun, dan operasi formal 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, anak-anak membangun pemahaman dunia mereka melalui pengalaman langsung, melalui proses asimilasi atau memasukkan informasi baru ke dalam skema yang ada, dan akomodasi memodifikasi skema untuk menyesuaikan informasi baru. Baik bagian B, yaitu Jeremy Bronner. Bronner menekankan pentingnya representasi mental dalam pembelajaran. Ia memperkenalkan konsep pembelajaran melalui penemuan atau discovery learning, di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri konsep prinsip dari materi yang mereka pelajari. Bronner juga menyatakan bahwa siswa belajar melalui 3 tahap, yaitu representasi inaktif atau melalui tindakan ikonik atau melalui gambar, dan simbolik melalui kata atau angka. Baik, lanjut. Implikasi dalam pendidikan kognitisme. Peran guru adalah membantu siswa mengorganisasi dan mengapresiasi informasi. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa untuk memecahkan masalah secara sendiri. Pembelajaran aktif dan pembelajaran melalui eksplorasi menjadi metode yang lebih dominan dibandingkan dengan ceramah langsung. Teori ini juga menekankan pentingnya strategi atau metakognitif, yaitu kemampuan siswa untuk memonitor dan mengatur proses berpikir mereka sendiri selama belajar. Baik, lanjut yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme pendapat bahwa pembelajaran adalah proses di mana siswa secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan secara sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Tokoh utama yang mempopulerkan konstruktivisme adalah Leigh Gotsky dan juga Jane Piaget yang disebut sebelumnya. Baik, lanjut bagian A. Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau bisa kita singkat dengan SPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki seseorang anak saat ini dan kemampuan yang dapat dipercayainya dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Konsep dari Vygotsky adalah scaffolding, di mana guru memberikan dukungan sementara kepada siswa sampai mereka bisa menyelesaikan tugas secara mandiri. Baik, lanjut. Implikasi dalam pendidikan. Dalam pendekatan konstruktivis, siswa dianggap sebagai pembangun aktif dari pengetahuan mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memahami dunia melalui kegiatan yang bermakna. Siswa sering bekerja dalam kelompok atau kolaboratif, di mana mereka belajar dari interaksi satu sama lain, yang mengembangkan gagasan Vygotsky tentang pembelajaran sosial. Bagian 4, teori humanistik. Humanistik mendapatkan fokus pada potensi pertumbuhan manusia dan kebutuhan emosional dalam pembelajaran.
Tokoh utama dari teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Baik, lanjut bagian A. Abraham Maslow. Maslow terkenal dengan hierarki kebutuhannya, yang menggambarkan bahwa kebutuhan dasar atau seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman harus dipenuhi sebelum seseorang bisa mencapai kebutuhan yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan siswa akan keamanan dan kesejahteraan emosional harus dipenuhi sebelum mereka bisa mencapai potensi penuh dalam pembelajarannya. Baik, lanjut bagian B. Carl Rogers. Rogers menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa terlihat sebagai agen yang memiliki kebebasan untuk menentukan arah pembelajaran mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memperhatikan kebutuhan emosional siswa. Implikasi dalam pendidikan. Pendekatan domestik memfokuskan pada pengembangan holistik siswa, di mana pentingnya untuk memenuhi kebutuhan emosional dan pengembangan karakter, selain dari sekedar pencapaian akademis. Pendidikan yang berpusat pada siswa menekankan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan pribadi siswa. Baik, cuma itu yang saya dapat sampaikan dan jelaskan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.